أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول الله عز قائل في كتابه بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويا معشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون المطيعون حيث يقول جل شأنه إن للمتقين مفازا. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar Jumat yang mulia ini kami wasiatkan, kami pesankan secara khusus kepada kami pribadi dan juga secara umum kepada seluruh jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk marilah kita mengevaluasi diri kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, sehingga senantiasa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kita senantiasa ditingkatkan iman dan takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu berdoa, kita hanya mampu berikhtiar, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengabulkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah dalam bentuk meningkatnya bobot ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah, tidak lupa juga senantiasa kita mengajak untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehatnya, nikmat usianya, terlebih adalah nikmat iman dan Islam yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai calon penghuni surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kasihi dan sayangi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghembus nafas kita yang terakhir, melepas waktu kita yang terakhir, illa wa antum muslimun, kecuali kita memegang dan berbekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan daripada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudi dan mampu sabar
istiqamah untuk ittiba, senantiasa mengikuti langkah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dan siapapun orang-orang soleh di antara mereka ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala membawakan pesan yang amat berarti dari secuil kisah panjang daripada kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan hal ini kepada Rasulullah dan juga secara umum kepada siapapun yang mengikuti jalan Rasulullah, kaum muslimin. Alam tara, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, tidakkah anda melihat, tidakkah anda memperhatikan, tidakkah kita mengambil sebuah pelajaran yang berarti ilal mala'i min bani Israil, yaitu tentang kisah malak, para tokoh-tokoh masyarakat min bani Israil, dari kaum muslimin Bani Israel. Ya, mereka adalah kaum muslimin karena mereka adalah para pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa adalah seorang nabi yang muslim. Idh qalu li nabiyyin lahum, bagaimana tokoh-tokoh dari kaum muslimin Bani Israel tersebut berkumpul, mereka mendatangi kepada seorang nabi yang ada di tengah-tengah mereka, Nabi Musa yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapakah nabi yang disebutkan dalam ayat ini, ila nabiyyin lahum, kepada seorang nabi yang ada di tengah-tengah mereka. Imam Qatadah mengatakan bahwasanya nabi yang hidup selepas Nabi Musa alaihissalam yang memimpin kaum Bani Israel, kaum muslimin dari kalangan Bani Israel saat itu adalah Nabi Yusha bin Nun. Sedangkan Imam Sudi mengatakan bahwasanya nabi tersebut adalah Nabi Sam'un, dan Imam Mujahid mengatakan bahwasanya nabi tersebut adalah Nabi Samuel. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah, anggap saja kita mengikuti pendapat daripada Imam Qatadah yang mengatakan bahwasanya nabi tersebut adalah Nabi Yusha bin Nun. Masyarakat, tokoh masyarakat datang berbondong-bondong kepada seorang nabi yang hidup di tengah mereka, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Tentang apa sehingga kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, di mana mereka serentak mendatangi nabi yang ada di tengah-tengah mereka itu. Mereka mengatakan idh qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, di mana para tokoh masyarakat kaum muslimin Bani Israel tersebut mengadu kepada nabi yang ada di tengah-tengah mereka, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, wahai nabi, tolong tunjukkanlah untuk kami, tolong pilihkanlah untuk kami malikan, seorang pemimpin, seorang raja, seorang penguasa, nuqatil fi sabilillah, yang siap dan mampu berjuang bersama kami masyarakat dan bangsa, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah, masyarakat kaum muslimin Bani Israel saat itu haus akan datangnya seorang pemimpin yang punya integritas yang luar biasa, yang siap memiliki semangat untuk berjuang bersama bangsa dan negara, bersama kaum muslimin fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah, kenapa kaum muslimin saat itu mengharapkan kepada nabi yang ada di tengah-tengah mereka supaya diberikan pemimpin yang siap memimpin masyarakatnya untuk sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata Allah kisahkan di akhir ayat tersebut, waqad ukhrijna min diyarina, bagaimana tidak seperti itu, kita tidak kemudian memiliki pemimpin yang siap berjuang mati-matian untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhrijna min diyarina, kami kaum muslimin telah bertahun-tahun diusir daripada rumah dan kampung halaman kami, rumah kami digusur, rumah kami disita, kami dikeluarkan daripada rumah-rumah dan kediaman kami. Wa abnaina, bukan hanya dikeluarkan daripada kampung halaman kami, bahkan kami diusir daripada keluarga kami. Kami harus terpisah dengan keluarga kami, dengan istri dan anak-anak kami, handai taulan dan kerabat kami. Ma'asyiral muslimin
wa zumratus sholihin rahimakumullah, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh kaum muslimin Bani Israel menuntut mereka kepada nabi yang ada di tengah-tengah mereka, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi tersebut untuk ditunjukkan solusi, yaitu diangkatnya seorang pemimpin yang siap mengembalikan kemerdekaan, mengembalikan harkat dan martabat bangsa kaum muslimin yang sebelumnya telah mendapatkan kemuliaan pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah, Imam Wahab bin Munabih mengisahkan bahwasanya selepas ditinggalkannya kaum muslimin Bani Israel oleh Nabi Musa alaihissalam, kaum muslimin hidup dalam tentram, hidup dalam keamanan, dan kaum muslimin menjalankan agama seutuhnya sebenar-benarnya sebagaimana diajarkan dalam kitab Taurat. Namun kemudian dikisahkan fa'ahdasul ahdas, namun kemudian muncul beberapa orang, muncul beberapa kelompok dari kaum muslimin Bani Israel yang kemudian mulai melakukan sebuah muhdasat, melakukan sebuah bid'ah, keluar daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka bermaksiat, mereka meninggalkan perintah Allah, mereka melakukan dan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditegur oleh nabi yang ada di tengah-tengah mereka, namun teguran eksistensi seorang nabi yang ada di tengah-tengah masyarakat saat itu tidak kemudian diindahkan oleh masyarakat tersebut. Sehingga kata Wahab bin Munabih, sehingga saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, bahkan hukuman kepada kaum muslimin yang hidup saat itu. Didatangkanlah pasukan-pasukan penjajah, orang-orang kafir yang kemudian merampas bahkan memerangi kaum muslimin saat itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah itu? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, setelah pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi tersebut, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih di tengah-tengah kalian Taluta malika. Talut ini sebagai pemimpin, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala karena memberikan pemimpin yang tepat, pemimpin yang siap berjuang bersama masyarakatnya, hingga Allah Subhanahu wa taala di akhir kisah memberikan kemenangan, mengembalikan martabat dan harkat, dan mengembalikan kejayaan kepada kaum muslimin Bani Israel yang telah lama sebelumnya dijajah oleh musuh-musuhnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Yusuf ayat 111, sungguh dalam kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ibratun liulil albab. Kalau kita renungkan, kalau kita ambil ibrah, maka di situ banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambillah pelajaran daripada hikayat, daripada hidup, daripada perjuangan orang-orang sebelum kalian. Kalau di situ Al-Qur'an mengabadikan cerita kisah orang-orang baik, pelajari dan ambil terapkan kebaikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala angkat kisah orang-orang jahat, diabadikan dalam Al-Quran, ada Fir'aun, ada Namrud dan lain sebagainya, jangan sampai kita contoh, bahkan kita harus hindari, jangan sampai kita meniru kisah-kisah buruk tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah, paling tidak ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya setiap bangsa itu bisa jaya dan juga bisa binasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah, bagaimana bangsa Bani Israel telah dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Lewat perjuangan Nabi Musa alaihissalam, dibebaskan daripada perbudakan, dibebaskan daripada penjajahan oleh Fir'aun laknatullah alaih, sampai kemudian Allah berikan kemenangan dan kejayaan. Namun kemudian setelah nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala dilanggar,
nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkan, maka Allah kembalikan daripada kejayaan menuju kehinaan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah Subhanahu wa taala zat yang memegang segala macam kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mampu mengambilnya dari siapapun yang Allah juga kehendaki. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Di situ ada kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah memberikan kejayaan kepada bangsa Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Dan sungguh pada kejayaan kaum Saba fi maskanihim ayah, tentang tempat tinggal yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka ayah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani ayyamini wa shimal. Allah berikan kemakmuran yang luar biasa, ketentraman yang luar biasa, kebun-kebun yang menghasilkan hasil panen yang luar biasa. Ayyamini wa shimal, baik sebelah kanan maupun sebelah kirinya, penjuru barat sampai timurnya, semua tumbuhan yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Fa'aradu, namun kemudian masa kejayaan tersebut tidak benar-benar disyukuri dan tidak benar-benar dijaga oleh kaum Saba, sehingga Allah Subhanahu wa taala farsalna alaihim sailal arim. Allah Subhanahu wa taala hukum ketika mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan banjir bandang yang luar biasa, menghancurkan seluruh infrastruktur, bahkan menghancurkan seluruh kebun-kebun yang mereka sebelumnya banggakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Di situ ada juga bangsa yang dimuliakan oleh Allah, bangsa Makkah, negeri Makkah yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Dan sungguh Nabi Ibrahim telah berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang damai. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan anugerahkanlah kepada seluruh penduduknya tsamarat, yaitu beraneka ragam buah-buah dan makanan. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bangsa-bangsa yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran dan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaum Saba setelah ingkar pada Allah, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Lut, bahkan kaum Fir'aun. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumahu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami hancurkan seluruh apa yang dilakukan dan diupayakan oleh Fir'aun dan seluruh menteri-menterinya. Wa ma kanu ya'rishun, bahkan istana-istana, bangunan-bangunan pencakar langit yang mereka bangun telah Allah Subhanahu wa taala hancurkan karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, yang namanya bangsa itu ada yang dijayakan oleh Allah, ada yang dimusnahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya bangsa itu bisa berjaya apabila mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan sedangkan apabila tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bangsa tersebut, maka cepat sekali, cepat atau lambat akan segera terjerumus dalam kehinaan dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang jelas sekali dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, maka andaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, menawarkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, andaikan penduduk bumi, penduduk negara manapun, masyarakat manapun, amanu wa taqau, mau bersama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menawarkan janji tersebut, wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang paling benar dan jujur janjinya selain Allah Subhanahu wa taala? Bagi bangsa yang mau beriman dan bertakwa tersebut, maka Allah tawarkan janjinya, yaitu akan Allah bukakan berkah-berkah baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tapi mayoritas bangsa-bangsa yang ada adalah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, berlaku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya Allah yang menghukum mereka karena kekufuran dan kedustaan yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Ternyata solusinya adalah kita kalau mau memiliki sebuah bangsa yang fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, yang dimudahkan oleh Allah, dibukakan berkahnya oleh Allah baik dari langit maupun buminya, cukup dengan beriman dan bertakwa bersama-sama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kalau bangsa kita, negara kita banyak punya masalah, banyak punya kesempitan, baik masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan maupun masalah apapun yang menghempit bangsa dan negara kita, solusinya adalah kembali pada ayat ini, amanu wattaqau, mau beriman dan mau bertakwa kepada Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana kita memunculkan sebuah bangsa yang sama-sama beriman dan sama-sama bertakwa? Maka tidak bisa ini kita wujudkan, memiliki sebuah bangsa dan negara yang sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah, kecuali kita harus meniru tindakan yang dilakukan oleh kaum muslimin dari Bani Israel yang disebutkan dalam ayat yang pertama kita baca tadi, yaitu 246 surah Al-Baqarah, di mana mereka berbondong-bondong berikhtiar berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya dipilihkan oleh Allah pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang siap berjuang demi kembalinya harkat dan martabat bangsa dan negara tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Tidak mungkin sebuah bangsa dan negara mampu bersama-sama beriman dan bertakwa kalau pemimpinnya tidak punya iman dan tidak bertakwa. Nah, kalau pemimpinnya beriman dan bertakwa, maka akan mengakomodir, maka akan memimpin, maka akan mengkoordinir masyarakat dan bangsanya untuk sama-sama menjunjung nilai iman, menjunjung nilai takwa, sama-sama beriman pada Allah, sama-sama bertakwa pada Allah, menjunjung tinggi nilai ibadah untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian mempersekusi seluruh aktivitas dakwah, aktivitas ibadah atau aktivitas-aktivitas ketaatan yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malah kalau kita benar-benar mengharapkan kita punya negara kuat, negara yang punya harkat dan martabat, kemerdekaan dikembalikan lagi pada kita, maka marilah kita berikhtiar pada Allah. Di tahun-tahun politik ini kita berdoa ikhtiar pada Allah, diberikan seorang pemimpin yang siap berjuang demi kembalinya harkat dan martabat, yang siap berjuang untuk membalikan kemuliaan, yang siap berjuang untuk kemerdekaan, untuk kembalinya kemuliaan bangsa dan negara kita ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, jamaah sekalian, daripada kisah tersebut adalah apabila ada masalah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul, dan kembalilah kepada ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala memesankan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah pada Allah, taatilah Rasul, dan juga kepada penguasa-penguasa dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau pada kisah yang pertama bagaimana kaum muslimin Bani Israel berbondong-bondong menuju seorang nabi untuk meminta solusi kepada mereka, maka kita kaum muslimin adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, dan kembali kepada para ulama. Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, menerangkan bahwasanya yang disebut ulul amri tersebut adalah ahlul fikhi wad din, yaitu kaum muslimin ahlul fikih dan ahlul din. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Dan yang terakhir pelajaran daripada ayat tersebut adalah kita mestinya selalu dan siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap masalah apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yang Allah ujikan kepada kita, kalau kita kemudian tetap sabar dan berjuang untuk kembalinya izzah, untuk kembalinya kemuliaan, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan segerakan
siapkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alal muslimina biinzal Qur'anil Karim wa takaffala bihifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdhas sunnatil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Yaqulu Allah 'azza qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin wa akhdhul man khadal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasruddin واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.